warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sejarah, berjumpa lagi dengan saya Hana Puspitasari dengan NIM 2005112939 dengan program studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah dari Sumpah Pemuda. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Pada masa pemerintahan kolonialisme Hindia Belanda, bangsa Indonesia berada pada kondisi yang dipenuhi dengan penderitaan. Hal ini dikarenakan berbagai kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial dianggap hanya menguntungkan mereka saja, sedangkan bangsa Indonesia yang harus menanggung kerugiannya. Nah, perlawanan demi perlawanan, perang demi perang terus dilancarkan bangsa Indonesia, namun tidak mampu untuk mengusir bangsa penjajah. Hingga akhirnya bangsa Indonesia mengubah strategi perlawanan yang mulanya melalui fisik atau perang menjadi strategi perlawanan melalui organisasi pergerakan ataupun politik. Situasi ini kemudian mendorong munculnya berbagai organisasi-organisasi pergerakan yang diawali dengan pendirian Budi Utomo. Nah, organisasi Budi Utomo inilah yang nantinya menjadi cikal bakal munculnya berbagai organisasi pemuda seperti Jong Ambon, Jong Sumatenenbon, Jong Celebes, Jong Minahasa, Sekarukun, dan organisasi pemuda lainnya. Namun, pada masa itu, umumnya organisasi pergerakan masih bersifat kedaerahan. Hal tersebut tentu menghambat bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Nah, hingga akhirnya para pemuda menyadari bahwa mereka perlu untuk mempersatukan seluruh organisasi yang ada di Indonesia agar memiliki satu visi, yaitu mencapai kemerdekaan. Nah, hingga akhirnya mereka pun bersepakat untuk melakukan konferensi ataupun perkumpulan yang dikenal sebagai Kongres Pemuda. Nah, Kongres Pemuda ini dilaksanakan sebanyak 2 kali. Untuk Kongres Pemuda yang pertama, ini berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April hingga 2 Mei tahun 1926 yang diketuai oleh Muhammad Tabrani. Nah, di dalam Kongres Pemuda yang pertama ini, mereka berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama, yakni yang pertama, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Dan yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam suatu wadah. Nah, dengan demikian, hasil Kongres Pemuda ini mampu untuk menyadarkan bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan antara pemuda dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Kemudian setelah dilaksanakannya Kongres Pemuda yang pertama, maka terbentuklah suatu organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang bertujuan untuk menyatukan perkumpulan atau organisasi pemuda yang telah ada yang berasal dari latar belakang yang berbeda, daerah yang berbeda, suku yang berbeda, agar mereka semua memiliki satu visi dalam mencapai kemerdekaan. Nah, organisasi PPP inilah yang kemudian mengadakan Kongres Pemuda yang kedua yang berlangsung pada 27 hingga 28 Oktober 1928 yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh organisasi pemuda di Indonesia. Nah, di dalam Kongres Pemuda yang kedua ini dilaksanakan 3 kali rapat di lokasi yang berbeda. Untuk rapat yang pertama ini dilaksanakan pada 27 Oktober 1928 yang berlokasi di Gedung Katolika Jong Limbon atau sekarang dikenal sebagai Lapangan Banteng, yang langsung dibuka oleh Ketua PPI sendiri, yaitu Sugondo Jojo Puspito. Kemudian untuk rapat yang kedua ini dilaksanakan di Gedung Osjava Bioskop pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mana di dalam rapat ini membahas seputar pendidikan. Kemudian untuk rapat yang ketiga sebagai penutup dalam Kongres Pemuda yang kedua ini dilaksanakan di Gedung Indonesia Club Gibau di Jalan Keramat Raya nomor 106 yang dimana di sini Sunario menjadi pembicara dan memberikan penjelasan akan pentingnya nasionalisme dan demokrasi mengiringi gerakan kepanduan. Nah, kemudian sebelum Kongres Pemuda yang kedua ini berakhir, untuk pertama kalinya diperdagangkanlah sebuah lagu ciptaan Wage Supratman yang berjudul Indonesia Raya dan ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia hingga saat ini. Nah, selain itu, Kongres Pemuda yang kedua ini juga menghasilkan sebuah ikrar pemuda-pemudi Indonesia yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda yang berbunyi, pertama,
kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda ini merupakan puncak dari pergerakan nasional Indonesia, karena pada Sumpah Pemuda ini bangsa Indonesia berupaya untuk membangun identitas diri mereka yang sebenar-benarnya. Oleh karenanya, Sumpah Pemuda menjadi salah satu peristiwa bersejarah yang kita peringati hingga saat ini setiap tanggal 28 Oktober setiap tahunnya. Nah, lalu apa saja sih nilai-nilai terkandung di dalam Sumpah Pemuda ini? Yang pertama ada patriotisme atau cinta tanah air. Kemudian ada sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga ada persatuan dan kesatuan. Yang keempat ada menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Seperti kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang multikultural. Kemudian yang terakhir itu adalah mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Nah, itulah ulasan mengenai peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada 28 Oktober 1928. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.